Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-185. Kemarin kita sudah membahas review match Brighton versus Chelsea dan juga Enzo Maresca yang CBC rasa sudah tidak capable lagi untuk melatih dari Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini langsung dapat mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, sesuai janji dari CBC kemarin ya, kita akan kembali membahas kelanjutan internal dari manajemen Chelsea. So, pastikan teman-teman yang kemarin ke-skip ya, sudah menonton konten dari CBC yang kemarin biar kalian ini nyambung di series video kali ini. Oke, jadi CBC mengajak teman-teman untuk join pergerakan rebellion atau pemberontakan. Buat yang menonton video ini di Inggris, berpartisipasilah. Dan buat yang jauh, ya kalian bisa men-tweet atau merepost postingan dari CBC. Ayo Charles, jadilah bagian untuk pemberontakan. Tweet, repost, dan protes Blue Call out. Dua sporting director out. Wake up Charles. Mereka gagal membawa elite striker, elite goalkeeper, dan elite central defender di 5 bursa transfer. Memalukan. Bluko protes 25 Februari 2025 jam 6 sore di luar The Borfield Gate di Stamford Bridge. So, ayo teman-teman, retweet, repost sebanyak-banyaknya. Kalau mau, kalian bisa tag owners dan juga sporting director. Go ahead guys. Ya, ini waktunya buat kita melakukan gerakan. Ya, kita tidak mau lagi menunggu dan melihat Chelsea seperti Arsenal yang 20 tahun tanpa gelar juara liga. Dan kita tidak mau juga seperti Tottenham yang puluhan tahun itu tanpa juara. Kita tidak juga mau seperti Manchester United yang terakhir juara Liga Inggris di tahun 2012 yang lalu. Ya, 13 tahun yang lalu. Makanya sebelum kita ini menganggap sudah biasa kita ini kalah, sudah biasa kita ini nggak bermain di Liga Champions, sudah biasa kita itu nihil gelar, sudah biasa itu kita tersingkir dari kompetisi piala. So, this is the time. Chelsea fans memanggil teman-teman semua untuk menjadi bagian dari protes kali ini. Jadi, kita jangan hanya mau membahas jalannya pertandingan, menyalahkan pemain ini, menyalahkan pemain itu, menyalahkan manajer, menyalahkan cedera, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Enough is enough. Kita sudah cukup melihat 3 tahun Chelsea ini hancur-hancuran. So, this is it guys. Ambil bagian, tweet, repost sebanyak-banyaknya suara kalian di platform kalian di mana saja. Suarakan di channel kalian, entah itu di YouTube, di Spotify, di TikTok, atau dimanapun platform kalian. Suarakan protes dari fans Chelsea ini. Karena kelanjutan Chelsea Football Club itu di tangan kita semua fans dari Chelsea. Karena demonstrasi ini itu organik. Datang dari orang prop Chelsea, yaitu Mr. Fulbright, di mana dia men-tweet ya. Oke, saya hanya punya sekitar 7 pengikut. Tidak ada satupun akun besar yang akan mengadakan protes meskipun saya mendorong mereka sepanjang minggu. Jadi saya akan menginisiasinya. Bantu saya sebarkan ini sebanyak-banyaknya dan sejauh mungkin. Selasa, 25 Februari versus Southampton, jam 6 sore di luar Borfield Gate.
That's why CBC mengajak teman-teman semua untuk juga menyuarakan hal ini dimanapun kalian berada, ya. Platform kalian dimanapun itu, suarakan protes ini, ya. Karena kita sudah mengarungi 3 musim di bawah Bluko, 6 manajer, 0 trofi. Mereka berkata, Tuchel masalahnya, Potter masalahnya, Lampard masalahnya, Pochettino masalahnya, Maresca masalahnya. Mau sampai kapan? Hah? Padahal kita semua tahu, Bluko ini adalah masalahnya. Oke? Bahkan orang di luar Chelsea pun itu berkata, dikutip dari Talksport, Martin Keown, ex-Arsenal, tentang kepemilikan Chelsea. Mereka telah mengeluarkan siapapun yang menjadi pemenang. Mereka telah merobek jiwa dari klub itu. Ini yang ngomong itu orang di luar Chelsea, guys. Legenda dari Arsenal, Martin Keown. Dan manajemen Chelsea tidak bisa mengidentifikasi hal ini. Apakah mereka ini berpura-pura dan memegang prinsip ABS, asal bos senang? Atau apa yang menjadi hal yang membuat mereka ini tidak bisa melihat? Kita sedang tidak baik-baik saja. 3 musim, 6 manajer, 0 trofi, dan sekarang kita di peringkat ke-6. Kita keluar dari Carabao Cup, kita keluar dari FA Cup. What is this, man? Di mana DNA dari Chelsea? Kalian masih ingat? Enzo Maresca itu berkata, tidak ada di klub ini menanyakan ke saya untuk Champions League tahun ini. Tidak ada yang berkata, kita perlu selesai di 4 besar. Apa yang mereka katakan adalah kita perlu untuk datang dan berkompetisi selangkah demi selangkah. Inikah DNA dari Chelsea sekarang? Kalau iya, makanya CBC tidak happen. Duo sporting director Paul Winstanley dari Brighton dan juga Lawrence Stewart dari AS Monaco, karena mereka ini dari mediocre team, ya. This is Chelsea, man. This is Chelsea, ya. CBC langsung tunjukkan saja the real prop Chelsea, John Obi Mikel. Ya, dia berkata, ini akan jadi bencana jika kita tidak finish di posisi Liga Champions. Siapa yang memberitahu Maresca itu? Anda tidak bisa lebih cepat dari jadwal. Ini Chelsea, dengan segala hormat kepada Leicester, dari mana tempat dia berasal, tetapi ini Chelsea. Kami adalah klub sepak bola Liga Champions. See? Apa yang terjadi tidak benar. Chelsea tidak berada di Champions League. Untuk berapa lama? Dari posisi yang bersaing memperebutkan Liga Inggris. Tapi sekarang kita berada di peringkat ke-6 dan orang-orang berpikir saya seharusnya tidak boleh berbicara tentang apa yang benar. Suara kami diperlukan sebagai fans pada waktu yang sulit ini untuk membantu klub membuat keputusan yang tepat, untuk mendapatkan pemain yang tepat, untuk membawa klub kembali ke tempat yang seharusnya berada. Karena saat ini Chelsea berada di tempat yang dimana Chelsea seharusnya tidak berada sekarang. Next, tekanan seharusnya selalu pada owners. Ini adalah tentang memenangkan trofi. Jika Anda membeli Chelsea Football Club dan berpikir Anda hanya di sini untuk mencari untung, you can off. Lebih banyak fans yang frustasi, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Exactly seperti yang CBC kemarin bilang sebelumnya. Saat pertandingan versus Brighton dan sekarang mereka akan melihat di tanggal 25 Februari nanti apa yang akan terjadi. Karena di bawah Roman Abramovich, ya, kata John Obi Mikel,
Dengan situasi seperti sekarang ini, Roman Abramovich itu akan landing ke Stamford Bridge menggunakan helikopternya dan akan langsung mengadakan emergency meeting. Dan semasa our director Marina Granovskaya, dia saat memimpin, saat pertandingan itu semakin memburuk, Marina itu akan langsung menelepon dan menanyakan kenapa hasil buruk itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Karena Roman berpesan kepada Marina untuk segera memutarbalikkan keadaan dari hasil pertandingan buruk menjadi hasil yang positif. Kalian bisa lihat kan perbedaannya? So, what happened then dengan duo sporting director kita? Oh, kita masih di peringkat ke-6 besar. Tidak ada masalah. Aman, 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 tenang aja. Don't worry. Hey, karena Anda, Paul Winstanley, Lawrence Stewart, mindset Anda itu masih level standar klub mediocre. Brighton dan juga AS Monaco. Kalian sekarang ini ada di Chelsea. Dan sudah 3 tahun kita kasih kesempatan kepada Anda. So, fuck off. Sudah 6 manajer di dalam 3 tahun. Mau menunggu berapa manajer lagi, ha? Dan CBC kutip lagi, legend Chelsea lainnya yang juga proper Chelsea. Jokol mengirimkan pesan ke pemilik Chelsea dan direktur, Anda dapat mengambil semua data yang Anda mau. Pemain 21 tahun yang diprediksikan dia akan menjadi pemain yang proper saat dia berumur 24 tahun. Tapi di situ ada proses antara umur 21 sampai 24 tahun di mana dia harus belajar di setiap pertandingannya. Saya mengetahui dari pengalaman bermain saya. Bermain dengan pemain-pemain berpengalaman di sekeliling Anda, di mana saya sebagai anak muda yang belum bernilai, dan ada momen seperti pertandingan Brighton di mana Anda perlu pengalaman mereka di sekitar Anda. Saya telah mengatakan itu dari pertama kali saat pemilik itu memulainya bahwa Anda harus mempunyai pemain berpengalaman. Anda dapat mempunyai semua manajer yang Anda mau di tepi lapangan seperti Mourinho, Sir Alex Ferguson. Terkadang pelajaran dipelajari di lapangan dengan rekan-rekan Anda yang mengajari Anda dan mendidik Anda melewati situasi itu. Jadi semua ide dari para pemain muda berada di sini di mana mereka mungkin akan menjadi. Tetapi saya beritahu Anda, apakah mereka akan berada di neraka atau lebih cepat lagi berada di neraka. Dan Chelsea akan mendapatkan tambahan poin lagi dan menjadi lebih tinggi lagi di klasmen jika mereka hanya meletakkan beberapa pemain berpengalaman di sekitar mereka. Yeah, Joko, you nail it ya. Ini 100% valid dan juga paten, guys. Berapa kali CBC bilang, terutama pemain muda kita seperti Colwill yang masih berumur 21 tahun. Kita tidak bisa bergantung penuh minggu ke minggu untuk dia bermain. Dan berkali-kali CBC bilang, Colwill itu bukan pemain bapuk atau pemain buruk. Tapi di usianya yang masih 21 tahun, dia ini sudah merupakan salah satu pemain terbaik di usianya. Tapi dia ini akan menjadi lebih hebat lagi bila dia itu mempunyai role model di lini pertahanan, yaitu elite center back. Karena dia akan belajar dan berdampingan bagaimana melewati pertandingan demi pertandingan dengan konsisten dan brilian di sekitar pemain berpengalaman yang berposisi sebagai center back. Dan untuk menutup video dari CBC kali ini, kita akan dengar lagi perkataan John Obi Mikel.
Saat tidak berjalan sebagaimana semestinya, itu adalah tugas saya untuk mengatakan itu. Saya tidak dapat hanya diam saja, kemudian saya tidak menolong football club. Jika Anda fans Chelsea, jangan terima bila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suaramu diperlukan, suara kita diperlukan. So guys, please speak out, suarakan suara kalian, karena CBC yakin kalau owners Blueko Clear Lake itu memandang duo sporting director ini nggak becus kerja, sudah pasti mereka ini akan dipecat dalam periode 3 tahun. Tapi nyatanya hingga saat ini mereka masih bertahan di sana. Jadi dengan ini kita bisa bilang duo sporting director itu sendiri di backup oleh para owners itu sendiri. So, Win Stanley, Stewart, get out. Clear Lake adalah kanker. Get out of our club. That's all di episode ke-185 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.